Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya akan menjadi moderator pada presentasi kali ini yang akan materi tentang jaringan ikat. Dengan 621142160. Yang kedua ada Herina Daulati dengan NIM 621. Yang ketiga ada Muhammad Erwin 621142170. Yang keempat ada dengan 11071 SD. Untuk yang pertama, materi jaringan ikat yang akan dibawakan oleh Baik, cek apakah yang akan dibawakan oleh Muhammad Nailal. Padanya dipersilahkan. cek. Baik, terima kasih pada Mas Fatur telah memberikan kesempatannya. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar. Jaringan ikat memiliki struktur yang berbeda dengan jenis jaringan lain. Jaringan ikat tersusun atas struktur berupa sel dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan molekul non-seluler yang dihasilkan oleh sel dalam jaringan ikat. Berbeda dengan jaringan dasar lainnya, jaringan ikat memiliki unsur matriks seluler dalam jumlah banyak. Matriks seluler pada jaringan ikat terdiri atas serat dan substansi dasar. Serat pada jaringan ikat tersusun atas molekul protein. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat yang pertama yaitu memberikan perlindungan untuk jaringan dan organ dalam tubuh. Misalnya dalam bentuk kapsul fibrosa atau jaringan ikat berbentuk serabut dan tulang. Yang kedua, melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme seperti virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, membantu memindahkan cairan, nutrisi, zat sisa, dan mengantarkan pesan dari jaringan saraf ke organ. Yang keempat, menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak yang sekaligus membantu mempertahankan suhu tubuh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Kemudian komponen jaringan ikat. Yang pertama ada matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler atau ECM adalah sel-sel jaringan ikat yang memberikan dukungan struktural dan biokimia ke sel-sel di sekitarnya. Yang kedua, substansi dasar. Substansi dasar adalah cairan atau gel bening, transparan, kental, dan tidak berwarna yang mengisi ruang kosong antara sel dan serat. Kemudian yang ketiga yaitu sel-sel jaringan ikat. Sel-sel ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama sel tetap atau sel residen. Semua sel yang tetap berkembang di jaringan ikat. Yang kedua sel sementara, sel-sel yang berkeliaran atau bermigrasi sementara dari aliran darah ke jaringan ikat. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Cerwin. Oke, lanjut. Jenis jaringan ikat itu terdapat yang pertama jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan ikat padat, yang ketiga jaringan tulang, yang keempat jaringan tulang rawan, dan yang kelima jaringan darah. Lanjut. Jaringan ikat longgar atau loose connective tissue umumnya terdapat di antara organ yang berperan dalam menerima pesan sekaligus menghubungkan jaringan di sekitarnya. Bagian ini juga mengandung banyak sel sehingga memungkinkan perpindahan air, garam, dan berbagai nutrisi di dalamnya. Jaringan ini terdiri dari jaringan adiposa, jaringan areolar, dan jaringan retikuler.
Lanjut. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat atau densi konektif tisu dengan mengandung lebih banyak serat kolagen dan sedikit bahan dasar, sehingga jaringan ini punya ketahanan atau resistensi lebih besar terhadap peregangan. Terdapat 3 jenis utama dari jaringan ini, yakni jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, dan jaringan ikat elastis. Selanjutnya yaitu jaringan tulang. Tulang merupakan jaringan ikat penyokong yang memiliki struktur paling keras. Jaringan ini memiliki fungsi untuk melindungi organ-organ dalam dan mendukung postur tubuh. Sebagian besar tulang terbentuk dari kalsium hidroksiapatit, yakni jenis kalsium fosfat yang membantu tulang menjadi kaku dan keras. Lapisan luar tulang terdiri dari jaringan tulang kompak dengan tampilan halus, putih, dan padat. Ada pula jaringan tulang trabekular atau spons yang mengisi bagian dalam. Bagian ini lebih ringan sekaligus memberi ruang untuk pembuluh darah dan sumsum. Selanjutnya yaitu next mas. Jaringan tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago terdiri dari sel-sel khusus yang disebut kondroblast. Berbeda dari jaringan ikat lain, tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah. Jaringan ikat yang fleksibel ini ditemukan pada sejumlah bagian tubuh, sendi, antar tulang, telinga, hidung, saluran pernapasan, dan cakram tulang belakang. Adapun tulang rawan terbagi dalam 3 jenis, yakni tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fabiosa. Next, Mas. Selanjutnya yaitu jaringan darah. Darah merupakan bentuk khusus dari jaringan ikat, disebut juga sebagai jaringan ikat cair. Cairan dalam tubuh ini bertujuan membawa zat gizi dan oksigen ke sel. Darah juga mengangkut produksi sel metabolisme dari dalam sel. Darah terdiri atas sel dan matrik cairan. Terdapat 4 komponen darah manusia, yakni plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, kepingan darah, dan plasma darah. Meski begitu, darah tidak menghubungkan jaringan dengan sel-sel tubuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Untuk Mbak Fitriana dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf saya on off cam karena sinyalnya kurang bagus. Saya izin bertanya, sel-sel apa sajakah yang menyusun jaringan ikat? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Mbak Deneira dipersilahkan untuk bertanya. Yang hendak bertanya, apa yang menyebabkan jaringan ikat padat tidak elastis seperti jaringan ikat longgar? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah, Mbak Deneira. Selanjutnya Mbak Zahra dipersilahkan. Ya, terima kasih. Izin masuk pertanyaan saya. Apa yang akan terjadi jika tubuh tidak memiliki jaringan ikat? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Mbak Zahra. Baik, terima kasih.
Mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Fitriana. Menyusun jaringan ikat, bukan begitu? Iya, Mas. Jawabannya itu sel penyusun jaringan ikat selanjutnya. Jaringan ikat juga terdiri atas beberapa sel penyusunnya. Di sel pendirinya seperti fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, serta sel plasma. Seperti itu, Mbak Fitriana. Baik, terima kasih, Mas Fatur. Baik, izin masuk. Saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Naira. Saya ulangi pertanyaan lagi. Apa yang menyebabkan jaringan ikat pada padat tidak seelastis seperti jaringan ikat longgar? Jawabannya yaitu jaringan ikat padat tersusun atas rabut kolagen. Alasan mengapa jaringan ikat padat tidak elastis seperti jaringan ikat longgar walaupun sama-sama memiliki serabut kolagen yaitu hanya jaringan ikat longgar yang memiliki serabut elastis, sementara jaringan ikat padat tidak memiliki serabut elastis sehingga tidak seelastis pada jaringan ikat longgar. Mungkin begitu, Mbak Nera. Apakah bisa diterima dan dipahami? Baik, terima kasih Mas Nailal atas jawabannya. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rara. Pertanyaannya yaitu, apa yang akan terjadi jika tubuh kita tidak memiliki jaringan ikat? Nah, karena jaringan pengikat ialah jaringan penghubung antar jaringan, contohnya seperti jaringan ikat tulang pada hewan dan manusia. Nah, tulang kan berfungsi untuk membentuk tubuh kan, Mbak. Jadi jika tidak ada jaringan pengikat, manusia tidak akan memiliki bentuk tubuh yang tetap. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Mbak Rara? Cukup, baik, terima kasih Mas Asaulus. Baik, sama-sama. Mungkin cukup itu presensi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Hakiki. Oke, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah presentasi ya. Tadi pertanyaannya cukup banyak. Sekali lagi dari saya mengucapkan terima kasih. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.